Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anan Berkat Pengamianu. Saya mahasiswa dari Politeknik Syahid Jakarta dengan NIM 2018-13-0076. Video ini saya buat sebagai bentuk dari tugas ujian akhir semester 6 saya, yaitu mata kuliah Manajemen Hotel 3. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu hotel yang ada di kota Tangerang, khususnya di daerah BSD, yaitu Hotel Santika Premier Ice BSD. Hotel ini sendiri dirating sebagai salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota Tangerang. Dan topik pembahasan kali ini membahas tentang histori hotel, keunggulan fasilitas, struktur organisasi, perbandingan tingkat hunian sebelum dan saat pandemi, lalu strategi bisnis yang dilakukan untuk stabilisasi operasional di masa pandemi. Lalu yang terakhir adalah inovasi yang dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan di operasional itu sendiri. Yang pertama adalah histori hotel dari Santika Premier Ice BSD. Hotel Santika Premier Ice BSD terbentuk di bawah dari PT Grawita Santika. PT Grawita itu sendiri didirikan untuk mengelola bisnis perhotelan di bawah kelompok Kompas Gramedia, di mana pada tanggal 22 Agustus 1981, Hotel Suti adalah hotel pertama yang dibeli dari pemiliknya, Ibu Sutiah Pujo Suwarno. Nah, dari sini cikal bakal Hotel Santika ini terletak di Jalan Sumatera nomor 5254 Bandung pada tahun 1988. Hotel sederhana dengan 33 kamar yang dibangun di area seluas 3.200 meter persegi ini direnovasi menjadi 70 kamar. Setelah renovasi tersebut selesai, hotel ini diresmikan sebagai hotel pertama, yaitu Hotel Santika Bandung, di mana hotel ini dirating berbintang 3 oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yaitu Pak Susilo Sudarman pada tanggal 27 Maret 1989. Hotel Santika Bandung inilah yang menjadi pelopor pendirian dari beberapa hotel Santika yang ada di Indonesia. Latar belakang pendirian Hotel Santika ini disebabkan pemberedalan harian Kompas pada tahun 1978. Oleh karena itu, para pendiri kelompok Kompas Gramedia harus memikirkan diversifikasi unit bisnis di luar bisnis intinya sebagai media komunikasi. Mereka membuat rencana untuk mencegah pemecatan massal jika suatu hari harian Kompas akan dibredel kembali. Masih ada anak perusahaan yang bisa menyokong karyawan mereka. Dari beberapa bisnis mulai dilakukan, termasuk diantaranya adalah industri perhotelan itu sendiri. Pada awalnya, rencana pendirian sebuah hotel tidak disetujui oleh pihak manajemen, karena pada saat itu bisnis hotel dianggap memiliki konotasi yang negatif serta return of investment dinilai berjalan lamban. Bagaimanapun juga, Bapak Binawarna Sarjan, salah satu anggota tim investasi kelompok Kompas Gramedia pada saat itu, bisa meyakinkan ketua tim investasi kelompok Kompas Gramedia, Bapak Indra Gunawan, untuk menyetujui rencana pendirian hotel. Berkat kegigihan dan kerja keras Bapak Binawarman Surjan, maka Hotel Santika berhasil didirikan di beberapa wilayah di negara Indonesia. Beberapa tahun setelah Hotel Santika yang pertama ini diresmikan dan dikelola, Hotel Santika pun berhasil mengembangkan sayapnya dan mencapai lebih dari 40 properti yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan brand value-nya, yaitu Indonesian Home, dan moto pelayanannya yaitu Hospitality from the Heart. Santika Indonesia Hotel dan Resort selalu menonjolkan nilai kebudayaan Indonesia, termasuk sisi keramah tamahan kepada seluruh tamunya. Dan pembahasan yang tertuju kepada Hotel Santika Premier Ice BSD ini salah satu hotel yang baru didirikan sekitar 2017 yang lalu, di mana anak-anak dari Hotel Santika Premier itu sendiri yaitu terletak beberapa di wilayah Indonesia, yaitu Hotel Santika Premier Beach Resort Bali, Hotel Santika Premier Semarang, Hotel Santika Premier Jogja, Hotel Santika Premier Seaside Resort Manado,
Hotel Santika Premier Jakarta, Hotel Santika Premier Malang, Royal Amburako Yogyakarta, Santika Premier Diandra Hotel dan Convention di Medan, dan terakhir yang baru didirikan ini yaitu Santika Premier ASBSD di Kota Tangerang. Topik selanjutnya yang akan dibahas di video ini yaitu keunggulan dari fasilitas dari Hotel Premier ASBSD itu sendiri. Fasilitas yang ada di Hotel Santika ini sendiri sudah distandarisasi sebagai bentuk dari rating hotel bintang 4, yaitu atau sudah sesuai standar dari hotel-hotel yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari hotel bintang 4, di mana fasilitas lebih menunjukkan kepada kepada vibe-nya, rasa Indonesia, atau menyajikan salah satunya adalah fasilitas yang lebih menunjukkan keindonesiaan daripada keunggulan fasilitas dari fasilitas luar. Bentuk dari beberapa fasilitas juga yang ada di Hotel Santika Premier ASBSD yaitu ada beberapa, mulai dari lantai pertama itu ada lobby, resepsionis, dan Ananta Lounge, di mana Ananta Lounge ini menyajikan berbagai macam minuman atau bar di lantai 1. Lalu ada Mandalika Restoran sebagai salah satu restoran yang ada di Santika Premier ASBSD. Dan yang kedua adalah Mandalika 2. Mandalika 2 ini sebenarnya dulu digunakan sebagai bagian dari Mandalika Restoran, tapi sekarang digunakan sebagai meeting room semenjak pandemi melanda. Lalu di lantai 2 ada boardroom. Boardroom ini biasanya digunakan untuk para petinggi atau orang-orang penting meeting di sini. Lalu ada Santika 1, 2, Santika 3, dan juga disediakan musola yang ada di lantai 2 ini. Lalu beberapa kamar, fasilitas kamar di Hotel Santika Premier ASBSD terdiri dari 285 kamar, macam-macam tipenya yaitu Deluxe Room, Premier Room, Executive Suite Room, Premier Suite Room, dan Presidential Suite Room ada di lantai 15. Lalu ada swimming pool area di lantai 15, Sky Lounge, Executive Room yang ada di lantai 15 juga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi yang ada di Hotel Premier ASBSD yaitu dari General Manager ada Pak Ahmad Nugraha, Sekretaris Manager Ibu Putri Bahri, lalu Chief Engineering Pak Andreas Tulus, dan di service menjabat sebagai EPM itu sendiri yaitu Pak Rusim. Chief Accounting ada Pak Lukman Arifin, Executive Skipper ada Pak Munadi Sanusi, Director of Sales Manager ada Bu Kenti, Executive Chef ada Pak Michael Pandelaki, dan Front Office Manager yaitu Pak Arianto. Selanjutnya perbandingan tingkat hunian sebelum dan saat pandemi. Ada beberapa permasalahan dalam perbandingan tingkat hunian kamar sebelum dan sesudah pandemi ini. Sebelum masa pandemi, di mana Hotel Santika ini selalu ramai dikunjungi tamu, baik lokal maupun internasional. Tetapi setelah masa pandemi melanda, hotel ini sempat berhenti selama 3 bulan, berhenti beroperasi, di mana ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Hotel Santika ini sendiri. Setelah masa pandemi berlalu dan masa matinya hotel ini selama 3 bulan, setelah beroperasi kembali, mulai Hotel Santika itu sendiri mulai bangkit dan
mengembangkan sayapnya, berkecimpung ketika saat pandemi, di masa pandemi ini. Ada beberapa kesulitan mungkin ada dalam suatu manajemen, di mana mereka selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan walaupun sedang dilanda pandemi, dan tingkat hunian kamar yang ada pada saat pandemi ini sangat minim atau kurang dibandingkan dulu sebelum masa pandemi. Lalu selanjutnya ada strategi bisnis yang dilakukan untuk stabilisasi operasional di masa pandemi. Dalam strategi bisnis, Departemen Sales selalu menekankan bahwa dalam stabilisasi ini, di mana operasional harus berjalan dengan sesuai protokol, di mana stabilisasi ini yaitu mengurangi revenue yang harus dikeluarkan dengan menambah, maksudnya mengurangi kos biaya yang harus dikeluarkan dengan menambah nilai revenue yang income revenue yang diterima oleh hotel. Lalu selanjutnya ada inovasi yang dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan di operasional. Inovasinya yaitu beberapa dalam Departemen FB Service, yaitu menggunakan APD secara lengkap, mulai dari hand glove, masker, lalu face shield. Itu yang harus digunakan oleh staf yang ada di Departemen FB Service itu sendiri. Tidak hanya di FB Service, di departemen lain pun selalu ditekankan oleh General Manager, yaitu menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker. Saya rasa sekian dari video saya. Kalau jika ada salah-salah kata, mohon maaf, karena video ini hanya sebagai pembelajaran dan tolak ukur di masa yang akan datang. Terima kasih, saya Nan berkat pengamianmu dari Peliteng saya Jakarta. Tunjukkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Inside of me, in this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?